Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada kesempatan ini saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izin dan rahmat-Nya lah pada kesempatan ini saya dapat memaparkan makalah saya dengan tema bisnis dan etika dalam dunia modern. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah syafaatnya dan akan sampai kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh realitas hidup di manapun berada. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan makalah dengan judul Bisnis dan Etika dalam Dunia Modern. Presentasi ini dilakukan dalam rangka sebagai bentuk pemenuhan tugas atas mata kuliah Etika Bisnis dan Masyarakat Plural dengan dosen pengampu Dr. Nurlaila Harun MSI. Saya sendiri adalah Ramadan Mamangge, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Manado, Prodi Ekonomi Syariah. Berbicara tentang bisnis dan etika dalam dunia modern, maka kita akan menelisik dari perspektif apa itu bisnis. Dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara histori, kata bisnis dari bahasa Inggris bisnis, sibuk dari kata yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas atau masyarakat, dalam arti sibuk aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologis, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan, membuat keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan, tergantung skopnya. Penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, ekonomi, dan bertujuan mencari laba atau keuntungan. Menurut Hopper, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan dan industri, industri dasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, insuransi, transportasi, dan seterusnya, yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh dunia bisnis secara menyeluruh. Sehingga dapatlah dipahami bahwa bisnis merupakan aktivitas yang melibatkan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, organisasi dengan organisasi, dibangun dengan perspektif yang sama atas suatu objek yang menghasilkan keuntungan. Kemudian kita berbicara tentang etika. Etika secara pengertian seringkali disamakan begitu saja dengan pengertian ajaran moral. Franz Magnus Suseno menyatakan untuk memahami apa itu etika, sesungguhnya etika perlu dibandingkan dengan ajaran moral.
Suseno menyebutkan yang dimaksud dengan ajaran moral adalah wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, serta kumpulan peraturan dan ketetapan baik lisan maupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika itu merupakan pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral. Lebih lanjut, Magnus Suseno menyatakan bahwa etika dan ajaran moral tidak berbeda di satu tingkat yang sama. Ajaran moral menetapkan bagaimana manusia harus hidup, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Sedangkan etika membantu seseorang untuk mengerti mengapa ia harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana ia dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Dengan kata lain, etika sebagai ilmu menuntut manusia untuk berperilaku moral secara kritis dan tentu rasional. Secara substansi, etika dapat dipahami sebagai sebuah ilmu yang membantu kita untuk mencari orientasi. Tujuannya adalah pertama, agar manusia tidak hidup dengan cara ikut-ikutan saja. Kedua adalah agar manusia dapat mengerti sendiri mengapa ia harus bersikap. Jadi etika itu memberikan prinsip kepada manusia untuk dia mampu bersikap, bukan hanya ikut-ikutan. Itu yang dipahami dari etika. Kemudian konsepsi bisnis dan etika dalam dunia modern secara substansi dapat dipandang dari 3 aspek. Aspek yang pertama dari sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan, sebagaimana kita tahu bersama adalah dan telah dibahas sebelumnya, bisnis adalah kegiatan ekonomis yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan, berinteraksi dengan orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Dipandang dari sudut ekonomis, good business atau bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa banyak untung. Orang bisnis selalu akan berusaha membuat bisnis yang baik dalam arti meraup keuntungan dari aktivitas bisnis itu sendiri. Yang kedua, kita harus memandang dari sudut pandang moral. Di samping aspek ekonomis dari bisnis itu sendiri, maka perlu dilihat juga dari aspek lain, yakni aspek moral. Memang selalu ada kendala etis bagi perilaku kita, termasuk juga perilaku ekonomis. Tidak semuanya bisa kita lakukan untuk mengejar tujuan kita di bidang bisnis mencari keuntungan. Artinya harusnya tidak semua interaksi atau transaksi bisnis, transaksi itu ujung-ujungnya landasannya adalah profit, keuntungan. Sebab tentu juga harus menghormati ada kepentingan dan hak orang lain di situ. Sehingga bisnis yang baik atau good business bukan saja bisnis, tapi bisnis yang baik secara moral, dengan menghormati
hak dan kepentingan orang lain yang terlibat dalam transaksi bisnis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sudut pandang yang ketiga adalah dari sudut pandang hukum. Tentu tidak diragukan, bisnis terikat juga oleh hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti dibandingkan etika. Karena hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu. Bila terjadi pelanggaran, hukum dan etika kerap kali tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Memang benar, ada hal-hal yang diatur oleh hukum tidak mempunyai hubungan langsung dengan etika, tetapi ada perilaku dalam segi moral penting tetapi tidak diatur menurut hukum. Untuk bisnis, sudut pandang hukum tentu penting. Bisnis harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Bisnis yang baik antara lain berarti juga bisnis yang patuh pada hukum. Di samping hukum, kita membutuhkan juga etika. Kita memerlukan norma moral yang menetapkan apa yang etis dan tidak etis untuk dilakukan. Pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Ini sekali, pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Jika secara moral, suatu perilaku ternyata salah, kemungkinan besar walaupun tidak pasti, perilaku itu melanggar hukum juga. Nah, dari tiga perspektif memandang etika bisnis dan etika dalam dunia modern ini, maka dapatlah saya simpulkan pada makalah ini bahwa dari pemaparan saya menyangkut bisnis dan etika dalam dunia modern, bahwa agar patut disebut good business, tingkah laku bisnis harus memenuhi syarat-syarat dari tiga sudut pandang yang saya sebutkan sebelumnya. Memang benar bisnis yang secara ekonomis tidak baik, jadi tidak membawa untung. Jadi yang tidak baik itu ya secara ekonomis adalah tidak memberikan untung atau tidak memberikan laba pada transaksi bisnis itu sendiri. Sehingga dia dikatakan bisnis, disebut bisnis yang tidak baik. Tapi bisnis tidak pantas juga disebut good business kalau tidak baik dari sudut pandang etika dan hukum. Artinya, good business, bisnis yang baik, tidak hanya harus dipandang dari sisi keuntungan, tapi juga dipandang dari sisi etika dan hukum, sehingga dia akan bisa dikatakan sebagai bisnis yang baik. Dalam hal ini, aspek hukum lebih mudah diterima, sekurang-kurangnya pada taraf teoritis, walaupun dalam praktek barangkali sering dilanggar. Mungkin itu pemaparan saya, dan lebih dan kurangnya pada pemaparan ini saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.